Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Hansa, mahasiswi Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya sedang melaksanakan KKN di SMA Negeri 2 Buai Bahuga. Saya akan memberikan sedikit tips dan hasil bacaan dari saya terkait motivasi belajar anak. Bapak dan Ibu di rumah memiliki peran yang sangat banyak untuk meningkatkan motivasi belajar anak, terutama saat masa pandemi saat ini, di mana pembelajaran dilakukan secara daring atau dalam jaringan. Sebelum kita membahas mengenai motivasi anak, kita harus tahu dulu nih, sebenarnya apa sih peran orang tua dalam bidang pendidikan untuk pendidikan anak? Yang pertama, orang tua memiliki peran sebagai pendidik. Orang tua dari anak lahir sampai besar selalu menjadi pendidik pertama bagi anaknya. Jadi apa yang dilakukan oleh anak adalah apa yang mereka lihat dari orang tua mereka, kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua mereka itu langsung menurun kepada anak. Jadi semua orang tua adalah pendidik bagi anak-anaknya, pendidik dari mereka lahir. Sekolah pertama anak adalah pendidikan dari orang tua, di mana orang tua mengajarkan anak makan, mengajarkan anak berjalan dari kecil hingga sampai saat ini. Secara tidak langsung orang tua selalu memberikan pendidikan dan menjadi tempat pendidikan bagi anak-anaknya. Yang kedua yaitu orang tua memiliki peran sebagai motivator atau pendorong untuk anak-anaknya. Mengapa dikatakan demikian? Sebab anak adalah orang yang belum dewasa, di mana jiwa mereka kadang tuh masih labil. Nah, sebagai orang tua kita wajib memberikan motivasi atau dorongan agar anak selalu memilih jalan yang lebih baik, agar anak selalu berusaha lebih baik sehingga bisa melebihi orang tuanya di kemudian hari. Sebagai orang tua juga kita harus memberikan banyak insight-insight sehingga dapat memberikan motivasi kepada siswa. Yang ketiga, orang tua sebagai fasilitator. Kenapa disebut fasilitator? Orang tua memberikan fasilitas-fasilitas yang mendukung anak untuk belajar lebih baik dan lebih nyaman. Apalagi saat pembelajaran online seperti saat ini. Seperti fasilitas yang dibutuhkan misalkan adalah handphone. Mau tidak mau orang tua harus bisa menyiapkan handphone agar anaknya bisa mengikuti pembelajaran daring secara baik. Kemudian termasuk juga kuota. Tapi orang tua juga harus menanamkan pada anak bahwa kuota itu diberikan untuk belajar, bukan untuk bermain sosial media ataupun untuk bermain game. Kemudian fasilitasnya juga seperti tempat yang nyaman. Orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk membentuk lingkungan belajar yang nyaman bagi anaknya. Lingkungan belajar itu entah itu di rumah atau teman-teman belajar di lingkungannya. Di rumah orang tua harus memahami bahwasannya anak memiliki tanggung jawab untuk belajar. Jadi waktu anak 24 jam tidak hanya untuk orang tua. Walaupun mereka sedang belajar di rumah selama 24 jam, bukan berarti mereka bisa ibu atau bapak mintai tolong setiap waktu, karena mereka juga punya jam belajar. Yang keempat, orang tua sebagai pembimbing. Pembimbing di sini orang tua secara tidak langsung memberikan bimbingan kepada anak. Apalagi di sini ibu dan bapak adalah orang tua dari anak yang sekarang berada di bangku kelas 3 SMA, dimana setelah itu dia harus mengukir masa depan yang baru. Nah, orang tua memiliki peran untuk membimbing apa yang diinginkan anak setelah lulus SMA. Apakah dia ingin kuliah, apakah dia ingin kursus, atau mungkin dia ingin menikah. Nah, orang tua memiliki peran yang sangat penting di bimbingan ini. Anak secara langsung atau tidak langsung pasti akan sedikit banyak mengikuti bimbingan dari orang tuanya. Jika dari awal orang tuanya sudah membimbing untuk kamu kuliah ya setelah lulus SMA, pasti dalam diri anak juga akan muncul, oh iya aku disuruh kuliah. Terus mereka akan mencari tahu nih sebenarnya kuliah itu apa, seperti apa. Dan orang tua memiliki peran untuk membimbing kuliah seperti apa sih yang baik, atau kursus seperti apa yang baik, atau kehidupan setelah SMA seperti apa yang diinginkan dengan orang tua yang selaras dengan kemampuan siswa. Nah, itu tadi 4 peran orang tua dalam bidang pendidikan. Sekarang kita akan membicarakan mengenai bagaimana sih peran orang tua untuk meningkatkan niat dan motivasi belajar anak selama pembelajaran daring.
Tips-tipsnya yang pertama, orang tua harus mengontrol waktu belajar dan efektivitas jam belajar anak. Maksudnya seperti apa? Jadi orang tua secara langsung maupun tidak langsung harus membicarakan dengan anak jam berapa anak mau belajar, agar antara anak dan orang tua saling mengerti, saling paham. Jadi misalkan orang tua mengajak berbicara, selain di luar jam sekolah, jam berapa sih waktu yang mereka enak gitu untuk mengerjakan tugas atau mungkin untuk belajar lebih lanjut pembelajaran yang akan dilakukan esok hari. Ketika sudah bertemu nih waktu yang cocok dari pembicaraan antara anak dan orang tua, jam berapa sih mereka mau belajar di luar jam sekolah. Misalkan mereka mau belajar habis isya jam 8. Nah, antara anak dan orang tua harus saling paham. Orang tua di ketika waktu isya itu, ketika mereka mau belajar, sebisa mungkin jangan meminta tolong kepada anak terlebih dahulu. Biarkan mereka fokus belajar. Dan kita juga harus mengontrol apakah benar jam 8 itu mereka belajar, seperti itu. Dan di saat jam sekolah juga kita harus mengontrol sebagai orang tua, apakah benar di jam sekolah itu dia belajar atau sebenarnya dia cuma lihat sosial media aja. Tapi nanyanya jangan langsung, kamu kelas nggak? Itu anak bisa marah kalau digituin. Tapi dideketin pelan-pelan, dilihat lagi ngapain sih. Oh ternyata benar lagi belajar, alhamdulillah, seperti itu. Kemudian yang kedua, memantau perkembangan kemampuan akademik anak. Nah, hal ini bisa dilakukan orang tua secara langsung. Misalkan ketika anak selesai belajar, orang tua bisa memberikan soal-soal yang ada di buku, atau bisa juga dengan bertanya kepada wali kelasnya. Mungkin sesekali bertanya, Bu, Ibu wali kelas gitu. Yang dimana di sini wali kelas oleh Bu Marlita, bagaimana perkembangan anak saya selama pembelajaran daring ini? Apakah bisa mengikuti? Nah, ketika wali kelas sudah berbicara, ternyata alhamdulillah anaknya bisa mengikuti. Nah, setelah itu kita juga bisa mengontrolnya dari pembelajaran saat mereka belajar sendiri di rumah. Kan terlihat bagaimana ketika mereka niat belajar dan dia cuma main-main aja, pasti orang tua bisa menilai seperti itu. Ditambah juga orang tua harus bisa mengontrol perkembangan non-akademik anak. Jadi bukan hanya belajar aja, tapi juga karena daring mungkin mereka akan lebih jarang bertemu teman-temannya, tapi jiwa sosial mereka harus tetap ada. Nah, orang tua bisa meningkatkan jiwa sosial anak yang jarang bertemu dengan teman-teman itu dengan banyak ngobrol dengan anak. Kemudian yang ketiga, orang tua bisa memantau kepribadian anak. Nah, memantau kepribadian anak di sini juga bisa dengan diskusi bagaimana sih anak selama pembelajaran daring ini, apakah mereka jenuh? Mungkin kalau jenuh sudah pasti. Nah, apa mereka merasa jati diri mereka itu hilang? Nah, jangan sampai mereka merasa jati diri mereka itu hilang. Misalnya karena dia adalah orang yang ekstrovert, sukanya ngobrol sama teman-temannya, ketika online dia tidak bisa, terus dia jadi pendiam di rumah karena dia stres misalnya. Jangan sampai. Nah, orang tua harus bisa berperan juga sebagai teman di sini. Jadi orang tua mengajak obrolan yang mungkin akan mereka obrolkan dengan teman mereka. Jadi mereka merasa mempunyai teman, tetap punya teman nongkrong walaupun sedang pembelajaran dilakukan secara daring dan tidak boleh kemana-mana. Selanjutnya adalah orang tua memberikan perhatian atau afeksi kepada anak. Nah, perhatian ini adalah salah satu hal yang penting banget dilakukan oleh orang tua saat pembelajaran daring seperti saat ini. Kenapa? Karena saat pembelajaran daring seperti saat ini, anak tuh akan merasa lebih jenuh dan mungkin dia akan lebih sedikit berinteraksi dengan kawan-kawannya. Nah, ketika orang tua memberikan perhatian yang kecil, itu anak pasti merasa, wah ternyata aku masih diperhatiin sama orang tua aku. Misalkan anak ditanya bagaimana pembelajarannya hari ini, gimana tadi belajarnya, terus gimana, ada PR enggak, ada kesulitan enggak. Walaupun mungkin itu terlihat sepele, tapi itu sangat bermanfaat bagi anak, dan itu juga akan melatih kemampuan anak untuk mengutarakan pendapatnya. Dia pasti akan menceritakan, oh iya pembelajaran tadi seru Bu, atau pembelajaran tadi aku ngantuk, seperti itu. Selanjutnya, orang tua bisa memberikan reward atau hadiah kepada anak agar anak lebih termotivasi. Nah, reward di sini diberikan saat apa? Misalkan ketika tadi habis ngobrol gimana pembelajaran hari itu, ternyata dia habis ulangan terus dapat nilainya paling tinggi di kelas 100 misalkan.
Nah, ibu atau bapak bisa memberikan reward. Reward itu nggak harus yang mahal, ibu bapak. Ibu bapak bisa memasakkan, misalkan anak mendapat nilai bagus, terus anak ibu bapak itu sukanya makan sambal terong gitu ya. Nah, bisa besok pagi ketika sarapan anaknya dimasakin sambal terong. Wah, itu anak juga pasti akan senang. Oh, ternyata ibu aku ingat masakan kesukaan aku, terus aku dimasakin pagi-pagi, itu semakin semangat lagi belajarnya, harapannya. Selanjutnya, mengajak membicarakan orang-orang hebat yang ada di sekitar tempat tinggal atau yang saling dikenal oleh ibu dan bapak. Kemudian misalkan ada teman ibu bapak yang anak ibu juga kenal. Itu si om itu dulu pas SMA dia rajin belajar. Sekarang dia punya kerjaan yang mungkin kerjaan itu cita-cita anak ibu bapak. Misalkan dia cita-citanya jadi polisi. Sekarang dia jadi polisi tuh gara-gara dia dulunya rajin belajar. Nah, anak tuh akan termotivasi. Oh, berarti aku harus rajin belajar nih biar bisa jadi polisi. Seperti itu. Selanjutnya dengan mengajak siswa belajar bersama. Jadi jangan cuman kamu belajar kayak gitu, tapi ibu bapak juga harus mencontohkan nih belajar seperti apa. Walaupun mungkin sudah bukan masanya untuk belajar pelajaran gitu ya. Nah, ibu bapak bisa ketika anak belajar, ibu dan bapak membaca buku atau membaca Al-Quran atau dengan membaca koran, membaca artikel. Pokoknya ketika anak belajar, kita juga melakukan sesuatu yang untuk menambah pengetahuan kita. Jadi anak merasa didampingi. Oh, ibu aku juga lagi belajar, sama-sama belajar. Ya udah, jadinya dia merasa terdampingi, ada temannya, jadi dia lebih enjoy belajarnya. Kemudian berikan suasana belajar yang menyenangkan bagi anak, entah itu tempat tinggal, lingkungan, dan dikondisikan. Misalkan anak punya adik, beritahu kepada adiknya, kakak belajar dulu ya, adik main dulu sama ibu, seperti itu. Dan yang terakhir, ibu dan bapak bisa memberikan anak pujian. Tidak dipungkiri bahwasanya pujian juga merupakan salah satu sesuatu yang anak muda sukai nih gitu. Jadi misalkan anak habis ngerjain tugas, terus kita puji, wah pinter. Nah, anak merasa, oh ternyata aku pinter nih, kata orang tua aku. Nah, kayak gitu. Itu tadi beberapa tips untuk meningkatkan niat dan motivasi anak belajar selama pandemi. Saya yakin ibu dan bapak pasti sudah mengusahakan usaha terbaik agar mereka nyaman belajar di rumah. Semoga anak-anak bisa bekerja sama dengan ibu bapak sehingga pembelajaran mereka walaupun di rumah tetap mendapatkan hasil yang terbaik dan mereka bisa mendapatkan prestasi yang gemilang. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.